bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Nah, untuk kali ini Ibu akan memberikan materi melalui video PowerPoint yang akan kalian saksikan di video selanjutnya. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bu Rosa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi menggambar sketsa. Materi menggambar sketsa ini masuk ke dalam seni rupa 2 dimensi karena hanya bisa dilihat dari satu sudut pandang saja. Langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah pengertian menggambar sketsa. Menggambar sketsa sendiri adalah menggambar objek dengan teknik freehand dan tanpa menggunakan alat bantu penggaris dan lain-lainnya. Jadi menggambar sketsa itu adalah menggambar secara cepat atau spontan. Jika kita menggoreskan satu garis lurus, ya sudah seperti itu saja, tak usah dengan dihapus jika kalian merasa garisnya tidak begitu lurus. Selanjutnya, alat dan bahan menggambar sketsa. Nah, yang pertama adalah pensil. Kita bisa menggambar sketsa menggunakan pensil. Ada macam-macam jenis pensil, yaitu ada pensil 2B, 3B, 4B, 7B, dan 8B. Lalu ada juga pensil jenis H, 2H, H, dan HB. Nah, untuk pensil jenis H ini, hasil yang digoreskan lebih tipis daripada yang jenis B. Selanjutnya ada pen. Nah, kita juga bisa menggambar sketsa menggunakan pen atau pena. Lalu ada pen dengan bahan tinta. Nah, untuk yang pen dengan bahan tinta ini adalah orang yang sudah ahli dalam menggambar sketsa. Selanjutnya ada jenis-jenis sketsa. Menurut medianya sendiri, jenis sketsa dibagi menjadi 3, yaitu sketsa pensil seperti ini. Lalu ada sketsa tinta hitam seperti yang saya sebutkan tadi, menggunakan pen atau tinta seperti ini. Nah, untuk yang sketsa tinta hitam ini arsirannya lebih tipis daripada sketsa pensil. Lalu ada sketsa warna seperti ini. Untuk sketsa warna bisa menggunakan pensil warna, krayon, ataupun cat air juga bisa. Selanjutnya ada jenis-jenis sketsa pensil. Untuk sketsa yang menggunakan pensil sendiri ada berbagai macam jenis, yaitu gambar garis besar seperti gambar pertama ini. Garis besar yang digambarkan hanya garis-garis sederhana saja, tanpa ada rincian. Hasilnya seperti belum selesai. Sedangkan sketsa pensil yang dengan teknik cepat seperti gambar yang kedua menggunakan beberapa garis saja. Lalu ada gambar garis dan bayang-bayang. Untuk yang gambar garis, lebar garisnya sama. Dia lebih menunjukkan perincian pada setiap sudut sketsanya. Lalu untuk yang bayang-bayang, yang digambarkan hanya bagian bayangannya saja, tidak menunjukkan kerincian bagian sudut-sudutnya. Lalu ada arsiran akhir dan studi citra seperti ini. Nah, untuk yang arsiran akhir ini menggambarnya menggunakan perspektif dan proporsi yang tepat. Perspektif sendiri adalah sudut pandang. Jadi kita bisa menggambar melalui tampak depan ataupun tampak samping. Itu adalah perspektif. Sedangkan proporsi adalah ukuran dari objek tersebut.
Misal, kita menggambar rumah dan pohon seperti gambar tersebut. Nah, proporsinya harus sesuai. Jangan pohonnya yang kecil, rumahnya yang besar. Lalu ada studi citra. Nah, kalau studi citra ini hanya berupa coretan saja. Selanjutnya, ada komposisi dalam menggambar sketsa. Komposisi sendiri adalah keseimbangan bagaimana kita menggambar sketsa, seperti ini. Ada latar depan, latar tengah, dan latar belakang. Nah, untuk yang latar depan biasanya kita menggambarkannya hanya bagian-bagian yang penting saja atau bentuknya lebih kecil dibanding yang latar tengah. Lalu ini adalah bagian latar tengah. Latar tengah biasanya adalah objek inti dalam menggambar sketsa. Lalu ada bagian latar belakang. Untuk yang latar belakang digambarkan secara samar-samar, sama seperti latar depan. Selanjutnya ada bentuk dasar tanaman. Dalam menggambar sketsa berupa pohon ada berbagai macam jenis atau bentuk yang harus kita ketahui. Yang pertama ada bentuk lonjong atau bulat. Lalu ada segi empat, kipas, dan meruncing. Keempat, gambar ini adalah bagaimana cara kita menggambar pohon tergantung dengan sesuai isi hati kita. Lalu cara menggambar rumput seperti ini. Nah, untuk yang rendah merambat ini sepertinya gambarnya terlihat seperti belum selesai, sedangkan yang rendah tak beraturan gambarnya terlihat lebih jelas kalau itu adalah rumput. Selanjutnya ada cara menggambar pohon. Nah, ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menggambar pohon. Langkah awal kita buat sketsa batang dan daunnya hanya satu arsiran garis saja. Setelah itu kita buat arsir gelap terangnya. Lalu langkah yang ketiga kita perjelas bentuk daun atau pohonnya. Lalu yang keempat lebih jelaskan secara rinci bagaimana bentuk pohon tersebut. Selanjutnya ada langkah menggambar orang seperti ini. Langkah yang pertama sama seperti bagaimana menggambar pohon adalah menggambar satu arsiran garis, hanya menggambar garis besarnya saja. Lalu langkah yang kedua kita perhalus garis tersebut. Dan yang ketiga kita tambahkan rincian seperti gelap terang dari gambar tersebut. Selanjutnya ada langkah-langkah menggambar mobil seperti ini. Yang pertama kita mulai dengan satu arsiran garis berbentuk kotak-kotak atau bentuk dasarnya. Lalu kita perhalus bentuk tersebut. Dan yang ketiga kita beri rincian seperti gelap terang dan pertajam bagian tepi-tepinya. Nah, ini adalah cara bagaimana untuk mengarsir bagian gelap dan terang pada bayangan. Untuk bagian yang tidak terkena sinar matahari, kita gelapkan saja. Ini adalah bagian-bagian yang harus kita gelapkan. Selanjutnya, untuk bagian yang terkena sinar matahari, kita biarkan putih atau bisa diberi arsiran secara tipis saja menggunakan pensil jenis H. Selanjutnya,
Tugas untuk kalian adalah tugas individu. Kalian harus menggambar sketsa rumah kalian tampak depan dengan menggunakan pensil di buku gambar kalian masing-masing. Gambar sketsa kalian harus diberi arsiran hitam putih saja. Oke, sudah paham? Sekian untuk materi kali ini, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila dalam menjelaskan masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana untuk materi kali ini? Semoga kalian semua mengerti dan memahami. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan penugasan dan harus kalian kerjakan. Nah, anak-anak, sekian untuk materi kali ini. Semoga kalian diberikan kesehatan dalam masa pandemi seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.